Shalom. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini saya akan beri tema panggilan untuk melayani. Nats yang akan kita baca saya ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan bagi saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ayat ini merupakan sebuah panggilan yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Kita diminta untuk menjadi saksi Kristus. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan oleh seorang yang bersaksi? Ya, sederhana saja, saudara. Sebagai saksi artinya kita diminta untuk menceritakan kisah hidup kita. Bagaimana kasih karunia dan kuasa Tuhan mampu memberi perbedaan di dalam hidup kita selama ini, ya, yang sudah kita rasakan. Kita tidak perlu mengajar sebuah pelajaran Alkitab secara mendetail atau lengkap, atau bahkan terlebih dahulu kita harus memahami teologi, ya, barangkali, ya, untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan. Kecuali kita memang terpanggil untuk itu, gitu. Kalau kita terpanggil, memang kita harus mempersiapkan semua itu, ya. Tetapi kalau kita sebagai, ya, anak-anak Tuhan yang yang biasa-biasa aja, gitu, ya, kita harus tetap bersaksi kepada setiap orang, karena ini adalah panggilan, ya, daripada Tuhan sendiri. Tapi intinya sebagai saksi, kita hanya perlu mengetahui apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus kepada kita. Lalu kita ceritakan atau kita bagikan kebaikan Tuhan ini kepada orang lain, gitu. Itulah, ya, tugas saksi, dan itulah panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, saudara, kemudian apa yang Tuhan siapkan bagi kita untuk dapat bersaksi? Tidak ada lain adalah kuasa. Kita disiapkan, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya, Tuhan bukan mengandalkan semuanya kepada kemampuan kita, seperti kemampuan berbicara, kemampuan berkata-kata, kemampuan, ya, meyakinkan orang barangkali, kemampuan mengajar, kemampuan untuk menguasai Alkitab, dan lain-lain seperti itu. Tuhan mengatakan bahwa semua itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya perlu bersaksi, lalu kita serahkan saja kepada Roh Kudus untuk menjamah mereka. Kemudian barangkali Tuhan seringkali hanya minta kepada kita, sederhana, saudara, hanya diminta kesediaan kita. Ya, apakah kita bersedia apa tidak untuk menjadi saksi Tuhan, gitu. Dan nanti Roh Kuduslah yang akan membimbing setiap perkataan yang keluar dari dalam diri kita, seperti yang dikatakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-19 sampai 20. Saya akan bacakan, ya, Matius 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya, sekali lagi, saudara, ya, bukanlah pekerjaan kita untuk
meyakinkan orang, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, bukan dengan kita mungkin memaksa-maksa, memaksa kehendak kita, atau juga melakukan tekanan-tekanan kepada mereka yang kita beritakan firman Tuhan ini, ya, karena itu akan barangkali mungkin akan menjadi batu sandungan, ya. Jadi saudara, mari kita bersaksi kepada banyak orang. Dan kemana kita akan bersaksi ini? Kepada siapa kita bersaksi ini? Saudara, ayat firman Tuhan tadi mengatakan, jadi berdasarkan Nats tadi, ya, kita belajar bahwa kesaksian kita ini dilakukan di mana? Pertama, di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita. Sebelum kita bersaksi keluar, ya, maka terlebih dahulu kita harus bersaksi kepada keluarga kita, yaitu misalnya dalam keluarga kita ada ayah, ada ibu, ada kakak, atau ada adik, ya. Barulah kita bersaksi dalam lingkup yang lebih luas. Jadi yang utama, kita pertama beritakan Injil di Yerusalem atau di dalam lingkup keluarga kita. Kemudian kemana? Ke Yudea. Yudea ini berarti kita harus bersaksi dalam ruang lingkup yang lebih luas, ya, yaitu bukan hanya di lingkungan keluarga kita, tetapi kita juga mulai menjangkau sanak saudara yang lebih jauh, mungkin family kita, menjangkau sanak keluarga kita yang lain, ya, yang lain mungkin keluarga besan kita, keluarga paman, atau kalau kita punya adik yang sudah berkeluarga, kepada keluarga mereka, keluarga adik-adik kita, ya, istrinya atau siapapun gitu, ya, beritakan kepada mereka. Jadi setelah dari Yerusalem kita beritakan ke Yudea, kemudian selanjutnya kita beritakan kemana? Ke Samaria. Samaria melambangkan pada saat itu Samaria bukan saja didiami oleh orang-orang Israel, ya, Samaria saat itu, tapi sudah didiami oleh orang-orang kafir, banyak orang yang tidak percaya Tuhan pada saat itu. Oleh sebab itu Samaria mempunyai arti bahwa kesaksian kita juga harus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin orang itu adalah siapa? Saudara, tetangga kita, ya, tetangga. Nggak usah terlalu jauh dulu, tetangga kita aja kita lihat ke orang-orang lain gitu, ya, tetangga kita, atau ya mungkin juga teman-teman kerja kita di kantor, atau yang masih kuliah, teman-teman kuliah, relasi kerja kita, dan lain-lain seperti itu, orang-orang lain, ya. Kepada mereka lah kita harus bersaksi. Selanjutnya dikatakan sampai ke ujung bumi, ya. Ruang lingkup kesaksian kita yang terakhir adalah sampai ke ujung bumi. Ini bukan berarti bahwa kita harus pergi sampai ke ujung dunia gitu, ya, ke ujung bumi untuk memberitakan Injil. Tapi kalau memang ada kesempatan seperti itu, ya baik saja kita beritakan sampai ke ujung bumi gitu, ya, menyaksikan kabar baik gitu. Memang dunia ini kan nggak ada ujungnya sih, ya. Dunia ini bulat, jadi nggak ada ujungnya. Kita ke ujung bumi ini mempunyai arti bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus bersaksi tentang Yesus, ya. Jadi saudara, dimanapun kita berada, ya, dalam keadaan apapun juga, kalau kita ada berkesempatan bersaksi, bersaksilah kepada mereka, ya. Itulah daerah-daerah di mana kita bisa memberitakan atau bersaksi kepada orang lain. Kemudian mari kita lihat apa sih risikonya jika kita tidak bersaksi gitu, ya. Jika kita nggak mau bersaksi, apa sih risikonya? Yang pasti saudara, ya, risikonya ialah
banyak jiwa yang akan binasa. Ya, coba kita lihat Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, mereka binasa karena mereka tidak pernah mendengarkan Injil keselamatan. Oleh sebab itu, bila kita terbeban ya bagi keselamatan mereka, orang-orang yang kita dekat dengan kita, orang yang kita kasihi, kita harus bersaksi kepada mereka. Saudara, karena apa? Karena Tuhan menuntut tanggung jawab kita. Mari kita baca lagi Yehezkiel 33 ayat 1 sampai dengan 7 ya. Yehezkiel 33 ayat 1 sampai yang ke-7. Begini firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada orang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi dia tidak mau memperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan darahnya, tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia akan menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Saudara, kepada Nabi Hezkiel, Tuhan peringatkan bahwa jika ada umat Tuhan yang mendengar peringatan bahwa Tuhan akan mendatangkan pedang atas negerinya, tetapi tidak diperingatkan, maka jika mereka meninggal, darahnya akan tertanggung atasnya. Namun bila umat Tuhan itu meninggal tanpa mendengar peringatan dari penjaganya, maka Tuhan akan menuntut tanggung jawab darah orang itu atas penjaganya. Saudara, kita adalah penjaga sesama kita ya. Jadi penjaga itu adalah kita ya. Tugas memberitakan Injil diberikan oleh Yesus sebagai sebuah keharusan. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan mendapatkan tugas menjadi saksi-saksi Kristus, keharusan untuk menjadi saksi. Hal ini juga pernah saudara ditegaskan oleh salah seorang rasul besar, namanya Paulus. Rasul Paulus ini mengatakan begini, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Ya, jadi kalau tidak memberitakan Injil ini ada risiko-risikonya ya. Saudara, mari bangkitkan semangat kita dan beritakanlah Injil itu, karena memberitakan Injil dan mempromosikan tentang salib Kristus adalah pekerjaan yang termulia, dan Bapa di surga sukacita mendengarnya ya. Saudara, karena ada satu orang saja yang bertobat
sorga bersorak-sorai, malaikat bersorak-sorai ya, kalau ada ya, seseorang yang bertobat. Saudara, apakah kita sudah bersaksi kepada mereka, kepada orang-orang yang di luar sana? Ingat saudara, bila kita tidak memberitakan jalan keselamatan, maka jika di antara mereka keburu meninggal tanpa mendengar Injil Tuhan, Tuhan akan menuntut hal ini kepada kita. Sebab itu, marilah kita dengan semangat beritakan kabar keselamatan, karena itu bersaksilah sepanjang hidup kita. Tuhan telah memanggil kita untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan yang terlebih dahulu kita rasakan betapa hidup kita berbeda ketika kita hidup di dalam Kristus. Tuhan telah hidup atau Roh Kudus sudah hidup di dalam kehidupan kita. Kita punya kehidupan yang luar biasa ya, yang boleh kita nikmati daripada Tuhan. Bagikan itu kepada orang-orang yang belum mengenal, mungkin belum terberitakan firman ini kepada mereka, atau mereka yang masih mengeraskan hati. Kita harus sering-sering bersaksi kepada mereka agar mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan selama ini, hidup bersama dengan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi kita yang sudah kita nikmati. Sekian firman Tuhan. Biarlah semua ini bisa firman Tuhan ini boleh kita dengar ya, dan kita lakukan.